يرضى إليه تعالى ويشفع عند رسول الله وعلى هذه النيات الصالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وذريته وأهل بيته يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih melanjutkan makalah yang pertama, hadis Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih rangkaian hadisnya, wa man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu. Barang siapa yang tawaddu li ghaniyyin li ghinahu, kepada orang kaya karena harta. Barang siapa yang merendahkan, apa waktu itu rendah diri, rendah hati, rendah diri ya, rendah diri, yang merendahkan dirinya kepada orang kaya murni karena kekayaan, faqad zahaba thulutsa dini, maka kata Rasulullah, sungguh telah hilang 2/3 agama. Nih, tidak ada ayat Al-Quran, satu ayat pun, yang mengagungkan tentang dunia. Tanda petik, apalagi di antaranya harta. Justru dalam Al-Quran dikatakan dunia itu, banyak ayat digambarkan dunia itu rendah, hina. Allah menciptakan alam muka bumi ini dan seisinya untuk digunakan sebagai wasilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pokok manusia adalah ibadah kepada Allah. Allah menciptakan wasilah. Silakan gunakan alam muka bumi. Jangan dibalik. Jangan pernah dibalik. Seakan-akan kita ke dunia ini untuk mencari dunia, dan menggunakan ibadah malah untuk mencari dunia. Banyaknya gitu, coba. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tidak semata-mata aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah menciptakan bumi, langit, alam muka bumi ini, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, semuanya Allah ciptakan adalah sekali lagi untuk wasilah, digunakan oleh manusia untuk ibadah kepada Allah. Tujuan pokoknya ibadah, sarananya diantaranya adalah menggunakan dunia ini. Jangan dibalik. Jangan pernah dibalik seakan-akan tujuan kita ke dunia untuk mencari uang. Ya. Bahkan zaman sekarang akhirnya apa? Banyak orang menggunakan agama untuk mencari uang. Orang zaman sekarang makanya ada beramal itu bukan untuk mencari uang. Berbuat amal soleh itu zikir, sedekah, bukan mencari kekayaan. Seseorang mencari uang itu untuk ibadah kepada Allah. Kamu silakan cari uang, silakan kamu mencari kekayaan, tidak diharamkan.
Tetapi ingat, kekayaan itu digunakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah, beramal soleh. Ketika kamu mendapatkan harta dunia ini, kamu gunakan untuk berinfak. Kamu gunakan di jalan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah dibalik, sekali lagi. Jangan pernah kamu menggunakan agama yang tujuannya adalah untuk mencari uang, untuk mencari kekayaan. Paham ya? Kembali kepada hadis tadi, Nabi Muhammad bersabda di antara terusan hadisnya adalah wa man tawaddu'a li ghani li ghina faqad zahaba thulutsa dini. Barang siapa yang tawadhu, merendahkan diri kepada orang kaya karena hartanya, maka sungguh telah hilang 2/3 agama. Awas, jangan salah pengertian nih. Oh, saya kalau begitu sama orang kaya kita jangan menghormati. Awas, jangan. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berakhlak baik kepada setiap orang. Faham gak? Tidak pandang kayanya, tidak pandang miskinnya, tidak pandang pejabatnya, tidak pandang bukan pejabatnya. Kita semuanya harus saling menghormati. Kepada orang kaya, hormati. Tetapi bukan karena hartanya. Kepada orang miskin, hormati. Karena itu adalah perintah. Paham gak? Jadi saling menghormati itu bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya. Kalau kamu sekarang punya perilaku ketika berhadapan dengan orang miskin, kamu sombong, kamu ngomong seenaknya, bertutur kata pun kasar karena kemiskinannya. Sementara ketika ada orang datang pakai mobil, kamu ucapannya jadi baik, jadi manduk-manduk. Kalau kamu menghormati orang itu karena hartanya, kata Rasulullah, faqad zahaba thulutsa dini, maka sungguh telah hilang 2/3. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mudah di hadapan Allah itu bukan kekayaan, bukan karena jabatannya, tapi karena apa? Karena ketakwaannya kepada Allah. Silakan kamu mau miskin, kamu miskin enggak ya? Diibaratkan seandainya kamu miskin, kamu kaya, kamu mahasiswa, kamu ibu rumah tangga, kamu bapak rumah tangga, kamu sebagai buruh, tidak masalah. Yang penting halal semuanya itu. Di hadapan Allah hanya orang yang paling takwa. Hormat menghormati bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, tapi Allah, agama memerintahkan kepada kita semua untuk saling menghormati antara sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kepada binatang pun kamu tidak boleh zalim. Kepada binatang, apalagi kepada manusia. Kepada orang kafir pun kamu tidak boleh kamu semena-mena. Tidak ada istilah bom-bom, itu nggak ada. Awas kalau kamu kuliah di ITB jadi anak bom, awas, hati-hati. Nggak ada. Orang kafir pun harus dihormati. Sama muslim orang zaman sekarang ya, awas, hati-hati. Saya sering ngomong, banyak aliran-aliran yang di Indonesia ini yang seakan-akan mengajak kepada kita untuk saling bermusuhan. Tidak. Al muslim akhul muslim. Kepada orang kafir pun kita menghormati. Hati-hati. Jangan pernah kamu mengkafirkan orang muslim karena perbedaan. Paham? Islam dengan Islam, muslim dengan muslim bersaudara. Sekali lagi, hati-hati. Makanya kalian semua ngaji yang benar. Saya sering ngomong, ngaji yang benar. Jangan asal comot dengan informasi, baca-baca internet tentang agama. Akhirnya kamu banyak dibodohi. Ngaji yang benar. Supaya apa? Supaya kamu tidak gampang terpengaruh. Paham? Zaman sekarang banyak anak mahasiswa tuh semangatnya tinggi, keilmuannya rendah karena malas ngaji, karena malas thalabul ilmi. Lihat. Kembali kepada di sini. Li'anna syari'ata ayyakuna ta'zimun nasi li'ajli sholahihi wa li'ajli ilmihi duna ta'zimi li'ajli malihi. Perhatikan nih. Agama itu, syariat,
Ayyakuna ta'zimun nas li ajli salahi, mengagungkan, menghormati manusia ada li ajli salahi, karena alasan kesolehan, karena alasan kebaikan. Kamu sama orang-orang soleh nggak boleh kamu tidak hormat, harus berhormati orang-orang soleh. Sama-sama Rasulullah mengatakan dianjurkan oleh Rasulullah bimujalasatil ulama, berbarengan dengan para ulama. Makanya masih sering. Zaman sekarang banyak mahasiswa belajar agama sedikit udah berani nyalah-nyalahkan para ulama. Hati-hati. Ya, dan belajar agama yang benar. Para ulama itu wasilah kita bisa ngaji diantara. Termasuk sama guru-guru kamu waktu kecil itu kalau belajar Iqra, belajar alif batasa, itu kamu hormati. Tidak mungkin kamu tanpa ada wasilah kamu bisa baca Al-Quran seperti itu. Ya, kamu berterima kasih, bersyukur kepada Allah, bersyukur berterima kasih kepada wasilahnya. Zaman sekarang banyak mahasiswa yang mesantren, dulunya mesantren, kuliah di ITB, tiba-tiba jadi nyala-nyalain kiainya. Coba, hati-hati. So pinter, padahal bodoh. Hati-hati. Kamu bisa baca Al-Quran, biasa sholat pun, itu diantara wasilahnya para ulama. Para ulama itu menyampaikan ajaran agama dari para sahabat, dari para wali, dari para sahabat, dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sekali lagi, agama mengajarkan kepada kita di antara ta'zim. Karena apa? Li ajri sholahi, karena karena melihat kesolehan. Faham gak? Al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama itu pewarisnya para nabi. Ya, melihat ulama jangan dari kejelekannya saja. Kebaikannya sangat banyak dibandingkan dengan kalian. Ya, kalian yang ulama baik mana? Ketika ada perbedaan, ketika kamu tidak ada perbedaan sedikit saja, atau ulama khilaf, kamu jangan sampai memponis ulama itu jelek. Ya, kalau menghitung kejelekannya, banyakkan kejelekan kamu daripada ulama. Faham gak? Wali ajli ilmi, dan karena arah ilmu, kesolehannya dan ilmunya. Duna ta'zimi li ajli mali, bukan pengagungan, penghormatan itu bukan karena harta. Faham nih? Makanya tadi kembali saya dulu. Fa inna man akramal mala ahanal ilma wasalah. Sesungguhnya barang siapa yang mengagungkan, menghormati harta, maka dia menghinakan ilmu dan kesolehan. Sekali lagi, saya pernah menerangkan, dunia itu asal katanya dana, adna. Kalau kamu ngaji nahwu shorof, adna itu artinya apa? Sesuatu yang sangat rendah, namanya dunia. Dunia itu secara bahasa artinya sesuatu yang sangat rendah. Yang tinggi itu apa? Al-ilmu, as-salah, kebaikan, kesolehan. Itu yang tinggi. Jadi kalau kamu sekarang berperilaku, berakhlak, menghormati sesama manusia itu hanya karena memandang hartanya saja, maka kamu sungguh telah menghinakan ilmu. Faham gak? Qala Sayyidi Abdul Qadir Jailani bersabda Syekh Abdul Qadir Jailani, nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, la budda likulli mu'min fi sa'iri ahwali min thalath asya. Penting, wajib, harus
kepada setiap orang mukmin harus ada tiga sifat, tiga karakter. Di antara nasihatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama adalah amrun yamtasilu, mengajak kebaikan, memerintahkan kebaikan, dan kamu melakukannya. Faham gak? Amar ma'ruf, mengajak kepada perkara baik, memerintahkan kepada perkara baik dengan cara baik. Jangan dengan cara kekerasan. Mengajak agama itu bukan dengan cara kekerasan, dengan cara baik. Makanya apa contohnya kebaikan itu? Mengajak kebaikan dengan kebaikan apa contohnya? Bilhal. Di antara bilhal, dengan perilaku itu mengajak kebaikan dengan kebaikan. 1000 kali kamu memerintahkan orang berbuat baik, tapi perilaku kamunya jelek, tidak akan diikuti oleh orang lain. Benar nggak? Coba. Kamu ingin ngajak istri kamu kalau kamu nikah, kamu ingin ngajak anak kamu kalau kamu punya anak, 20.000 kali kamu ngomong sama anak kamu suruh sholat, kamunya tidak pernah sholat, ucapan kamu tumbuh. Ibu ya punya anak, ingin anaknya solih, 1000 kali ibu mengatakan sama anak yang solihna, ibunya tidak pernah sholat, tidak pernah solih. Ucapannya hanya didengarin, tidak didengarin dengan telinga, tidak masuk kepada hati. Setiap orang harus punya karakter itu. Amrun bil ma'ruf dan yamtasilu, dan dia mengikuti, bukan hanya ngomong saja. Yang kedua adalah nahyun yajtanibuhu, dan dia mencegah kemunkaran, mencegah kemaksiatan, dan dianya sendiri meninggalkan maksiat. Kalau kamu berbicara tentang kemaksiatan, kamunya tinggalkan maksiat. Kalau kamu benci terhadap kemaksiatan, kamunya jangan maksiat. Kalau kamu sama orang ngajak berjamaah, kamunya berjamaah sholat. Ya. Kalau kamu sama orang suruh ngaji, ngajak ngaji, kamunya ngaji. Paham gak? Kalau kamu melarang sama orang untuk mengatakan yang kasar, kamu ya jangan berkata-kata kasar. Itu karakter harus ada gitu. Jangan hanya ucapan saja. Makanya saya sering mengatakan ilmu, belajar ilmu yang benar, talabul ilmi yang kuat. Tapi cari guru yang benar. Cari guru yang benar. Banyak sekarang guru-guru yang kadang menyesatkan. Buktinya apa? Banyak aliran-aliran yang nggak benar. Sama. Baca. Yang ketiga adalah wa qadarun yarda bihi. Wa qadarun yarda bihi. Dan apa? Dia ridho terhadap ketentuan Allah. Punya karakter yang ketiga, punya rasa ridho terhadap semua apa yang terjadi kepada kita. Ridho tidak ridho, ketentuan Allah tetap berjalan. Dengar. Bedanya apa? Kalau ridho dapat pahala, kalau tidak ridho dapat dosa. Bedanya. Ridho tidak ridho, semua keputusan Allah tetap berjalan. Biasakan kamu menerima semua apa yang terjadi yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus berikhtiar semaksimal mungkin. Faham gak? Itu diantaranya nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Fa kullu halatil mu'mini la yakhlu fiha min ahadi hadhihi al-asya' thalath. Fa yanbaghi lahu an yalzima hammu qalbahu. Perhatikan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani diantaranya tiga itu minimal ada satu
Minimal ada satu. Tapi yang paling bagus ada semuanya ketika itu ada dalam karakter kita semua. Hujan ya? Sama nih? Ada pertanyaan Bu? Boleh pertanyaan dulu? Boleh Bu? Ya. Gimana? Nanya. Ada lagi yang pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ya. Terakhir nih. Jadi kewajiban bagi kita nih, ada kewajiban yang perlu ditanamkan kepada kita. Alhammu. Maka di sini ayyalzima hammu qalbahu, menetapkan himmah kepada hati kita, menetapkan keinginan yang kuat kepada hati kita. Apa yang utama? Talabul ilmi. Ada keinginan yang kuat untuk talabul ilmi, belajar agama yang benar. Dari mulai belajar baca Al-Quran, akhir zaman itu banyak orang tidak cinta kepada agama. Menyia-nyiakan agama ilmunya. Banyak orang muslim cuma ilmunya itu tidak ada. Makanya saya kembali lagi, kenapa banyak aliran sesat itu? Karena keilmuannya yang rendah. Insan, zaman sekarang kan insan sedang mau belajar, benar belajar agama. Tetapi sekali lagi, tidak boleh juga kamu meninggalkan kuliah. Jangan ada doktrin seakan-akan kamu harus belajar agama, artinya banyak anak kuliah berhenti kuliahnya. Bukan seperti itu. Saya pernah menemukan beberapa mahasiswa yang tanya kayak gitu, malah berhenti kuliah, udah hampir lulus, berhenti kuliahnya. Kemana? Pergi katanya. Pergi kemana? Nggak tahu perginya kemana. Nggak ada kayak gitu. Jangan berhenti kuliah. Itu ilmu juga sama ilmu Allah. Yang penting tadi manfaatkan di jalan agamanya Allah Subhanahu. Paham? Udah jangan menyamanya lah, nanti bingung kalian. Ya Allah, Al-Fatihah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Ini bahas dulu. Ini bahas ini, sebutin. Apa-apa kan dekat ya. Nah. Kan ada firman Allah itu, Allah akan menetapkan orang yang dikatakannya dan orang yang dikatakannya. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa kita tadi sudah beri contoh yang baik, Ya. kita ajarkan yang baik. Ya. Tapi suatu saat tertentu kita lihat gitu. Apa maksud dari ayat? Ya. Jadi Bu, yang namanya hidayah itu memang kehendak Allah. Makanya tadi kewajiban kita itu amar ma'ruf nahi munkar. Yang menunjukkan itu hakikatnya Allah. Kewajiban itu hanya menyampaikan saja. Hanya kewajiban itu menyampaikan, memberikan contoh. Masalah mau atau tidak itu urusan Allah. Itu namanya hidayah. Nah, tetapi secara ukuran akal kita, ketika kita mau melakukan ibadah, dipaksakan dulu. Tapi hakikatnya semuanya itu hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus baca Fatihah setiap sholat itu, Allah ihdinas siratal mustaqim itu maknanya apa? Semoga Allah menetapkan iman Islam kita. Ya. Itu karena Allah, makanya kita bersyukur orang menjadi muslim, itu hidayah ya. Tetapi kita tidak boleh juga kepada orang memaksakan kepada orang itu. Kewajiban kita tadi amar ma'ruf dan nahi munkar. Hanya menyampaikan, hanya berikan contoh. Masalah dia mau atau tidak, kembalikan kepada Allah. Gitu mana? Ya, ya.